Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para ulama, para habaib, para kiai, para tuan guru, para ustadz, dan tokoh masyarakat yang hadir yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan dan hormati segenap para pejabat pemerintah yang hadir, baik sipil, militer maupun Polri yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus kepada beliau Bapak Wali Kota Balikpapan, Bapak Rahmat Mas'ud, yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umurnya, hartanya, keluarganya, amin ya rabbal alamin. Segenap SKPD dan anggota DPR yang hadir, DPRD yang hadir, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang insya Allah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Alhamdulillah, malam ini kita sama-sama berkumpul untuk memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah tujuan utama kita memperingati Isra dan Mi'raj adalah untuk mengkokohkan, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada cerita Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran kecuali untuk mengkokohkan keimanan kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Wahai Muhammad, semua cerita dari Nabi Adam, Nabi Nuh dan semua nabi adalah untuk menguatkan keimananmu. Nabi yang sudah kuat imannya oleh Allah diceritakan cerita para nabi agar semakin kuat. Maka bagaimana dengan kita yang lemah iman? Kita lebih membutuhkan cerita para nabi dan rasul, dan sebaik-baiknya cerita nabi yang mengkokohkan keimanan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga berkah, faedah, manfaat dari kita memperingati Isra Mi'raj adalah insya Allah semakin kuat dan kokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Al-Isra Allah menceritakan peristiwa Isra Nabi Muhammad, di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai cerita Isra dengan kalimat subhan. Subhan
Ini maf'ul mutlak. Artinya maha suci Allah. Dalam bahasa Arab, kalimat subhan itu adalah kalimatun tuqalu 'inda ta'ajjub. Kalimat yang dipakai ketika kita heran, ketika kita takjub. Makanya peristiwa Isra ini akal nggak mampu, pemikiran manusia nggak mampu. Allah sendiri mengatakan dengan kalimat ta'ajub, menakjubkan akal manusia tak akan pernah mampu menalarnya. Peristiwa yang begitu panjang kalau diceramahkan berjam-jam ini kejadiannya cuma 1 menit. Makanya Allah mengatakan subhan. Subhan kalimat takjub. Bapak-bapak ini kalau lihat ada perempuan cantik, kira-kira ngomongnya subhanallah, cantiknya apa? Na'udzubillah, cantiknya. Pasti kalimat subhan. Ibu-ibu kalau lihat ada satu laki-laki yang ganteng, mesti kan subhanallah, gantengnya, nggak mungkin innalillah gantengnya. Kalimatnya subhan, takjub. Alladzi asra, yang telah memperjalankan. Allah memperjalankan, berarti panggilan dari Allah. Makanya kata ulama, Nabi Muhammad lebih hebat dari Nabi Musa. Nabi Musa mau ketemu Allah minta berkali-kali. Tapi Nabi Muhammad nggak minta, tapi dipanggil oleh Allah dengan dalil asra. Allah memperjalankan nabinya Muhammad bi'abdihi, dengan hambanya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah undang Rasulullah untuk perjalanan Isra dan Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram. Haram itu artinya mulia. Rajab, tempat Isra Mi'raj ini bulan haram namanya. Mekkah Madinah namanya haram. Haram itu artinya mulia. Bahasa Arabnya itu kalau haram itu bisa hurmah. Hurmah kalau orang kita nggak bisa ngomong hak, jadi hak, hormat. Hormat, yang saya hormati, yang terhormat, mulia. Haram itu artinya mulia, bukan haram yang nggak boleh, haram itu bukan. Masjidil Haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Bulan haram, bulan mulia. Makanya saya heran, pernah diundang satu masjid namanya Masjidul Halal. Saya tanya takmirnya, kenapa kok Masjidul Halal? Jawabannya, maaf Habib, yang di Mekah Masjidil Haram, di sini halalnya. Berarti ini nggak ngerti. Haram bukan kebalikannya halal. Haram itu mulia. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sekarang di Palestina. Perjalanan Nabi Muhammad itu dulu orang 2 bulan berangkat, 2 bulan pulang. Akan tetapi Nabi SAW hanya lailan, ay ba'dhil lail, hanya sebagian malam melakukan perjalanan tersebut. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekeliling Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa diberkahi oleh Allah? Lima fihi min atharil anbiya wal mursalin, karena kebanyakan nabi dan rasul tinggal dan besar berdakwah di sana. Makanya Masjidil Aqsa adalah masjid yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kau perjalankan Nabimu Muhammad? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu. Sesungguhnya innahu huwas samiul basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Kata ahli tafsir, heran, setelah menunjukkan kebesarannya kok maha mendengar, melihat. Kata ulama, karena asbabun nuzulnya. Nabi itu kenapa di Isra Mi'rajkan? Nabi itu di Isra Mi'rajkan karena beliau ketika dakwah dibantu paman dan istrinya. Pamannya menjaga di luar, istrinya menjaga di dalam.
Di 1 tahun dua-duanya diambil nyawanya oleh Allah, hingga akhirnya ketika itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan cacian, mendapatkan cobaan yang lebih besar ketika paman dan istrinya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih istrinya Khadijah. Jadi hadirin, peristiwa Isra Mi'raj ini termasuk sebab utamanya karena Nabi Muhammad sedih istrinya meninggal. Berarti Sayyidatuna Khadijah itu punya tempat yang begitu besar di hati Nabi Muhammad. Sampai kalau ketika meninggal Rasulullah sedih, dihibur oleh Allah atas meninggalnya Khadijah. Berarti kita semuanya yakin Khadijah pasti masuk surga, sebab Rasulullah bersabda, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin takhalatil jannah. Perempuan manapun meninggal, kalau suaminya rela, suaminya itu sedih, berarti itu perempuan penghuni surga. Makanya kalau pian mau tahu perempuan ini penghuni surga atau tidak, gampang, tinggal ditunggu pas meninggal, lihat wajah suaminya. Kalau apabila suaminya menangis, istrinya meninggal, insya Allah penghuni surga, karena nggak mungkin dia sedih kecuali istrinya solehah. Tapi kalau pian lihat istrinya meninggal, wajah suaminya berseri-seri, penghuni neraka. Enggak lagi innalillah, tambah alhamdulillah. Masya Allah. Bu, jadi istri yang solehah ya, seperti Sayyidatuna Khadijah. Jangan sampai suami bahagia dengan kematian istri. Ulun pernah umroh sama jamaah, ada suami istri. Suaminya agak diam, istrinya Masya Allah. Waktu setelah tawaf, istri tadi minta ulun, Habib jangan ke sa'i dulu. Ulun minta doa khusus dengan suami. Doa apa? Doakan di depan multazam. Akhirnya saya doa, suami istri ini ikut amin. Saya doa, ya Allah semoga barokah, ya Allah semoga semua, amin, amin, amin. Terakhir saya diingetin lagi, Habib, kata istrinya, doakan jodoh dunia akhirat. Saya minta sama ya Rab, semoga jodoh dunia akhirat. Istrinya amin, suaminya amin. Ulun sudah mulai curiga. Setelah selesai doa, ulun mundur mau sa'i, suaminya panggil ulun, Habib, tolong doanya direvisi. Yang mana? Tadi pian ngomong ya Allah jodoh dunia akhirat, cukup di dunia Habib, nggak usah akhirat. Kenapa? Sudah Habib, kami tersiksa di dunia karenanya. Kalau saya masuk surga ketemu dia lagi, itu surga rasa neraka ya Habib. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW dikasih Khadijah, meninggal di Isra Mi'raj kan karena sedihnya Nabi Muhammad. Tahun itu disebut Amul Huzun, tahun kesedihan atas meninggalnya Khadijah. Rasulullah mulai mencoba mendapat perlindungan dalam berdakwah, berangkat ke Taif, nggak malah disambut hadirin, malah dilemparin batu, dihina. Kembalilah akhirnya Rasulullah dari Taif ke Mekah tanggal 27 Rajab. Beliau tertidur di depan Ka'bah, didatangin oleh malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril, dibangunin Rasulullah Muhammad, bangun. Kemudian diangkat Rasulullah, dibawa ke sebelah sumur Zam-Zam, dibersihkan. Hatinya yang sebelumnya sudah bersih, tapi lebih dibersihkan karena ingin perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiapkan kendaraan namanya buruk. Buruk ini kendaraannya para nabi. Ada yang bilang kalau buruk ini kendaraan yang pertama kali diciptakan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah.
Ada yang bilang enggak, semua nabi pakai buruk. Tapi yang mengatakan Nabi Ibrahim adalah nabi yang pertama kali diberi buruk. Sebabnya apa? Membangun Ka'bah butuh kendaraan yang cepat, dikasih buruk. Tapi kalau menurut pendapat saya, Nabi Ibrahim dikasih buruk itu karena Nabi Ibrahim istrinya dua, Siti Hajar, Siti Saroh. Makanya kalau istri dua punya buruk itu enak. SMS istri tua, jalan. Di WA istri muda, jalan. Enak kalau istri dua, tiga punya buruk enak. Tapi kalau nggak punya buruk, apalagi cuman modal Supra, nikah dua, aduh. Makanya saya kalau ditanya, Habib syaratnya poligami apa? Harus punya buruk. Kalau enggak jangan. Setuju ibu-ibu? Sudah nggak mungkin bu ini. Tapi tetangga saya pinter, mobilnya ditulisin buruk. Akhirnya kawin lagi dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad didatangkan buruk, mulailah Rasulullah diperintahkan naik. Muhammad naik kau buruk. Ketika naik buruk, perjalanan Isra mulai. Nabi Muhammad pertama kali jalan, Rasulullah disuruh sholat. Muhammad sholat di situ 2 rakaat. Muhammad sholat di situ 2 rakaat. Muhammad sholat di situ 2 rakaat. Sholatnya sholat Nabi Ibrahim. Karena Nabi waktu itu belum diperintahkan sholat. Rasulullah sholatnya dulu tuh sholat Nabi Ibrahim. 4 tempat Nabi sholat. Yang pertama, tempat itu penuh dengan pohon kurma. Nabi tanya, apa ini? Ini Madinah Munawwarah, tempat kau bakal hijrah. Yang kedua, gunung. Kenapa saya sholat di gunung? Ini gunung nggak sembarang gunung. Ini gunung Turisina, tempat Nabi Musa berbincang-bincang dengan Allah di sini. Oh, terus Nabi Muhammad disuruh sholat di sebelahnya pohon. Nabi tanya, kenapa saya sholat di pohon? Ini bukan sembarang pohon. Musa ketika dikejar-kejar Fir'aun, dia istirahat dari pelarian tersebut, bersandar di pohon ini. Yang terakhir rumah kecil. Di rumah kecil tersebut Nabi Muhammad sholat, tanya, rumah banyak, kenapa di sini saya sholat? Itu namanya Baitul Lahmin. Kalau orang sekarang bilang Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Coba hadirin, Nabi Muhammad disuruh sholat di gunung. Kenapa? Karena bekas Nabi. Rumah bekas Nabi, pohon bekas Nabi. Gunung banyak, rumah banyak. Kenapa Nabi Muhammad gak sholat di Gunung Kelut? Padahal Gunung Kelut ada Mbah Marijan di sana. Enggak, karena bukan bekasnya Nabi. Bekasnya Nabi barokah. Rumah bekas Nabi Isa barokah. Pohon disandari Nabi Musa barokah. Makanya saya heran kalau ada orang yang gak mau barokah, katanya syirik, gak boleh. Halo, tes. Anda ini gak pernah baca kitab apa? Kenapa Nabi sholat di pohon? Kenapa Nabi sholat di situ? Bekasnya Nabi barokah. Kalau dibilang bekas Nabi barokah, bekas wali barokah, kemudian Anda nggak terima, biar kami ikuti Rasulullah dan malaikat Jibril. Kalian yang ngomong bid'ah, ngomong syirik, ikut siapa hadirin? Rasulullah ini rambutnya kalau dipotong berebut sahabat. Nabi Muhammad kalau meludah, ludahnya rebutan. Walaupun memang ludahnya Nabi itu beda dengan ludah kita. Sebagaimana dalam hadis disebutkan Nabi itu kalau meludah, ludahnya Nabi itu seperti misik, baunya wangi. Itulah bedanya ludah Nabi dengan ludah kita. Dalam bentuknya beda, manfaatnya juga beda. Nabi Muhammad SAW ludahnya obat. Sahabat kena panah matanya dikasih ludah Rasulullah sembuh.
Bahkan hadirin, Rasulullah pernah beliau makan. Ada seorang wanita terkenal lisannya itu nggak baik, suka ngomong kotor. Kalau ngomong kasar, cerewet, bawel. Pas Rasulullah makan, perempuan itu datang bilang, Nabi, kau seorang Rasul, mesti dermawan, jangan makan sendiri, bagi yang miskin. Kemudian sahabat marah, karena ini perempuan kurang ajar. Kata Rasulullah, ambil. Sudah dikasih ambil, kata perempuan, nanggung, yang di tangan juga lepas. Dilepas. Kata perempuan, nanggung, yang masih di mulut lepas. Keluarin. Rasulullah dengan sabarnya, yang di mulut dikeluarin. Ambil, makan semua. Sahabat sudah gak terima. Ya Rasulullah, ini perempuan memang terkenal kurang ajar, bawel. Ini perempuan ngomongnya jelek. Kemudian kata Rasulullah, biarkan, biar dia makan. Ini perempuan makan. Setelah makan gak sengaja, bekasnya yang tadi di mulut Nabi ada ludahnya dimakan. Setelah dimakan, subhanallah, riwayat menyebutkan perempuan semenjak masuk di mulutnya ludah Nabi Muhammad, gak pernah lagi keluar dari lisannya kata-kata kecuali yang baik, kecuali yang membahagiakan, kecuali yang meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berkah ludahnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, itu ludah Nabi ke mulut orang yang suka ngomong kotor berhenti. Kalau ludah kita, orang yang ngomong baik jadi kotor. Kalau nggak percaya, keluar dari masjid ada orang lewat, ludahin mukanya. Pak, wanita yang bawel ini Pak, kena ludahnya Nabi, langsung ngomongnya baik. Wanita yang cerewet ini, Pak, istri pian cerewet enggak? Kalau cerewet perlu diludahin. Ludahnya Nabi enggak ada, tapi yang ada ludahnya pewaris-pewaris Nabi. Siap, Habib Hamzah siap, Habib Abdul Qadir juga siap. Cuman dosisnya agak tinggi, saya khawatir istri pian kena ludah mereka bisu. Masya Allah hadirin, Nabi SAW disuruh sholat di beberapa tempat tadi. Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lain. Karena apa? Karena tempat-tempat tersebut baroh. Makanya kalau ada ulama bajunya, syalnya kita ambil keberkahan boleh, nggak ada yang melarang. Imam Syafi'i sendiri ngambil berkah dari Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i pernah hadirin diberi baju oleh Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ada orang mau ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di Mesir, Imam Ahmad bin Hambal di Irak. Kemudian saya mau ke tempat Mesir ke Imam Syafi'i. Dicopot bajunya, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, berikan bajuku ini kepada Imam Syafi'i guruku. Sesampainya di rumah Imam Syafi'i, ini ada titipan dari Imam Ahmad bin Hambal. Dicium, kemudian beliau perintahkan muridnya, ambil ember, isi air. Ember air, subhanallah, bajunya Imam Ahmad bin Hambal dimasukkan, kemudian diambil, diminum keberkahannya. Masa Imam Syafi'i nggak ngerti mana syirik, mana tidak? Ini saya heran sama aliran-aliran sekarang ini. Dari mana ngambil ilmu keberkahan? Nggak ada. Bekasnya orang soleh nggak jadi berkah. Ini dari mana? Islam nggak ngajarin seperti itu. Lihat peristiwa Isra Mi'raj. Lihat Imam Syafi'i. Kalau mau ngambil berkah, berarti pian ajarannya Imam Syafi'i. Kalau nggak mau, berarti Imam Samudra. Imam Syafi'i ambil air diminum. Bahkan dalam riwayat orang-orang sakit diberi. Ini ulun pernah diundang hadirin. Ulun pernah diundang satu kiai di Lamongan. Saking senengnya, waktu saya mau pulang setelah ceramah, ulun dipinjam. Rida ini dipinjam. Habib permisi mau pinjam sebentar. Buat apa?
santrinya dipanggil, ambilin ember sama air. Serban ulun dimasukkan, airnya suruh minum 1 pondok, insya Allah barokah Habib, ambil. Kemudian serban basah-basah dikembalikan ke ulun. Ulun tanya, Kiai, alhamdulillah pian dapat barokah, ulun masuk angin. Tapi memang ada hadirin, keberkahan itu ada. Sudah membuktikan Nabi seperti itu, para salaf kita terdahulu juga seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang nggak ada berkah itu haram, ini semua tinggalin, Anda Islam nggak jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sholat di 4 tempat, mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melihat kejadian demi kejadian untuk pelajaran umatnya. Banyak ini hadirin, kalau saya ceritakan banyak terlalu panjang. Saya ambil yang sesuai. Pertama, Nabi Muhammad lihat ada orang nanam panen. Bingung Nabi Muhammad. Siapa mereka? Umatmu. Hah? Apa perbuatan mereka? Umatmu yang membela agama Allah, nyawanya, hartanya, waktunya demi agama Allah. Mereka mujahidin fisabilillah. Siapa mujahidin fisabilillah? Yang dengan hartanya para saudagar, bangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok pesantren, mujahidin fisabilillah. Yang dengan nyawanya, Pak polisi, Bapak tentara, Pak tentara, anak buahnya Pak Dudung ini. Ini kalau apabila menjaga negeri ini, menjaga keutuhan NKRI, berarti mujahidin fisabilillah dengan nyawanya. Pak polisi juga seperti itu, kecuali Pak Sambo. Masya Allah, Bapak polisi apabila menjadikan waktunya untuk menjaga keamanan negeri ini, menjaga orang-orang radikal dan lain-lain, berarti jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang dengan waktunya, para hadirin, berkhidmah kepada ulama, ini adalah jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka panen nanti di akhirat, sebagaimana tadi diriwayatkan dan diceritakan oleh beliau, oleh Jibril, Nabi Muhammad melihatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, Nabi melihat ada orang kepalanya dihancurin sendiri, dikembaliin sama Allah, dihancurin lagi, dikembaliin sama Allah, dihancurin lagi. Nabi tanya, ini siapa wahai Jibril? Umatmu. Apa dosanya? Apa perbuatannya? Umatmu alladzi tatathaqal ru'usuhum ila shalah. Umatmu yang berat salat 5 waktu. Umatmu yang subuh jam 8. Umatmu yang Masya Allah setahun sholat cuma Idul Fitri sama Idul Adha. Umatmu yang mendahulukan dunianya daripada sholatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sholat hadirin, nantinya buahnya Isra Mi'raj ini sholat. Hadirin, saya ingin ingatkan Pak Mudin, Pak Ustadz, Tuan Guru yang biasakan mandi jenazah, mandiin jenazah, saya ingatkan. Kalau di Balikpapan ada orang nggak sholat, kalau pas nanti mandi jenazah, diberi kafan sebelum dikubur, tolong kasih helm dulu. Mungkin bisa meringankan siksanya di kuburan. Jadi siap-siap, yang jarang-jarang sholat bawa helm. Hancur kepalanya, disiksa karena ninggalin Hadirin, baik enggaknya kita tergantung sholat kita. Kalau sudah kita ninggalin sholat begitu, berarti kita ini orang yang enggak amanat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baiknya sholat jamaah, sebaik-baiknya jamaah di masjid.
Kalau enggak, yang penting jangan ninggal sholat. Enggak ada baiknya orang ninggalin sholat. Kata Rasulullah, rumah yang di situ ada patung, rumah yang ada anjing, malaikat rahmat enggak masuk. Ada malaikat tukang ngasih rahmat. Itu kalau ke rumah orang yang ada patung dan anjing enggak mau. Tapi kata ulama yang lebih parah, kalau rumah di situ yang ada orang enggak sholat, jangan lagi malaikat rahmat. Semua malaikat enggak mau kecuali malaikat Israel. Laknat Allah turun di rumah ada orang nggak sholat. Bu, pian aneh. Subuh kadang kesian anaknya, udah kesian biar tidur aja. Tapi kalau waktunya sekolah, bangunin. Capek, nggak ada capek, bangunin. Sekolah paksa harus bangun. Sholat enggak. Bu, saya mau tanya, apa ada anak mati su'ul khotimah gara-gara absen sekolah? Pak, saya mau tanya, bukankah sebab su'ul khotimah gara-gara nggak sholat? Mending sholat dibangunin, sekolah capek udah nggak apa-apa daripada ninggalin sholat. Ulun kadang-kadang heran sama orang tua zaman sekarang. Sholat enteng, ninggalin nggak apa-apa. Tapi kalau untuk urusan dunia, marah. Hingga di mata anak-anak kita, dunia lebih penting dari sholat 5 waktu. Maka itu ayo melalui momen Isra Mi'raj jaga sholat kita. Habib, di sini ada wali tapi sholatnya nggak kelihatan, nggak mungkin jadi wali nggak sholat, udah mustahil. Wah, Habib nggak tahu, kenapa? Sholatnya langsung di Mekah. Hah? Sini. Rasulullah dalam Bukhari itu disebutkan, sakit-sakit diangkat Sayyidina Ali untuk ke masjid sholat. Sayyidina Abu Bakar jadi imam suruh mundur. Ketika beliau mengatakan, maka anak ya Abu Bakar, tetap kau imam, nggak mau. Nabi Sayyidina Abu Bakar mundur, Rasulullah sholat. Bayangin, Nabi ini sakit-sakit sholat. Ini ada di atasnya Nabi, nggak sholat tapi katanya langsung di Mekah. Udah ini dongeng kayak gitu, buang. Mau jadi wali itu syaratnya sholat. Habib Ahmad Al-Atos di Pekalongan, sholat 5 waktu di masjid. Ketika sudah tua, gara-gara nggak bisa ke masjid, dia wakafkan rumahnya di depan, diwakafin untuk masjid agar dia tidak meninggalkan sholat 5 waktu di masjid. Ini wali. Lah kalau sudah ngakunya wali, hadirin, wali itu sholatnya istiqomah itu baru wali. Kalau kita enggak, wali itu yang pinter nebak. Kalau pinter nebak enggak usah wali, Mama Loren pinter. Pesulap merah juga pinter. Nak wali itu Habib yang bisa terbang, Masya Allah, burung wali semua. Bisa jalan Habib di air, bebek waulia. Sudah buang-buang kayak gitu. Wali itu yang sholatnya 5 waktu berjamaah. Mereka para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon, ada satu riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani didatengin cahaya. Kemudian cahayanya bilang gini, Abdul Qadir Jailani, kamu sudah nggak wajib sholat, nggak wajib zakat, nggak wajib puasa. Makommu sudah tinggi, semuanya sudah bebas. Apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Jailani? Sultanul Aulia, rajanya para wali. Dia lepas sandalnya, dilempar cahaya tersebut. Ikhsa anta ya lain. Lempar. Subhanallah, cahaya tadi berubah menjadi awan hitam. Jatuh setan. Kata setan, pian kok tahu kalau ulun setan? Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, gimana nggak tahu Nabi Muhammad sampai meninggal nggak ninggalin sholat. Sayyidina Abu Bakar nggak ninggalin sholat. Sayyidina Umar meninggalnya saat sholat. Sayyidina Utsman meninggalnya pas sholat. Sayyidina Ali pulang sholat. Lah saya siapa kok sampai sholat nggak wajib? Pasti kamu setan. Katanya Syekh Abdul Qadir, katanya setan, untung kamu ngerti
Ada 20 orang ahli ibadah sekarang jadi zindik ninggalin sholat gara-gara caraku seperti ini. Subhanallah. Makanya ulun kasih tahu pian semua, enggak itu Habib, enggak itu kiai, kalau udah enggak sholat tinggalin. Kalau sampai ngomong begini, saya enggak sholat, makom saya sudah tinggi, saya enggak wajib sholat, copot sendal pian. Udah, jangan dilempar, ada Pak Polisi nanti saya ditangkap ini. Sudah enggak benar atur aliran-aliran seperti itu. Ini kadang-kadang saya lihat di Kalimantan ini banyak aliran-aliran yang sholatnya nggak kelihatan, sudah makomnya sholat nggak kelihatan, udah kayak gitu buang. Emang lebih tinggi makomnya dari Nabi Muhammad? Nggak ada aulia kecuali mereka ahli ibadah, ahli sholat. Maka itu sholat ini penting sebagaimana diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat ini keadaan umatnya yang ninggalin sholat, mulai lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat ada bau wangi. Bau apa? Wangi. Tanya, siapa ini? Masyitoh. Siapa Masyitoh? Perempuan tukang sisir anaknya Fir'aun. Kenapa? Dia pas nyisirin anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh, kaget, langsung nyebut nama Allah, Bismillah. Memang si Masyitoh ini ahli zikir. Kalau orang ahli zikir itu kaget zikir. Kalau orang nggak ahli zikir, kalau kaget, naudzubillah. Ibu-ibu ahli zikir nggak, lihat kalau kaget. Kalau pas kaget, copot-copot, ya ini bukan ahli zikir. Kalau kaget, subhanallah, bismillah, ahli zikir. Masyitoh ahli zikir. Anaknya marah. Awalaki rabbun ghairu abi, kau punya Tuhan selain ayahku? Jawabannya, Tuhanku Tuhanmu dan Tuhan ayahmu Allah. Saya sampaikan kepada ayahku Fir'aun, sampaikan. Disampaikan kepada Fir'aun. Ayah, Masyitoh punya Tuhan selain kau. Panggil. Dipanggil Masyitoh. Betul kau punya Tuhan selain aku? Jawabannya, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku Tuhanmu adalah Allah. Pengawal, ambil suami dan anaknya, siapkan tembaga yang sudah dipanasin dan leleh. Satu persatu kita goreng kalau dia nggak kembali di jalan ini menyembah Fir'aun. Panggil suaminya, panggil anaknya. Suaminya, Masyitoh, nyembah Fir'aun apa nyembah Allah? Allah. Suaminya digoreng. Oh, nangis. Istrinya melihat suaminya digoreng, nangis. Setelah selesai, gimana? Tuhan Allah. Ini cerita zaman Nabi Musa ini, belum ada Nabi Muhammad, zaman Nabi Musa sana. Anakmu, anaknya yang udah besar, digoreng, nangis. Gimana Masyitoh? Tuhan Allah. Rabbi wa Rabbukallah. Tinggal anaknya yang kecil usia 2 bulan. Anak yang lagi menyusui dengan ibunya. Digoreng juga. Mulai ibu, suami digoreng, anak digoreng, masih mungkin ini sudah pengalaman hidup, sudah lama hidup, ini baru 2 bulan. Gara-gara saya nggak mau nyembah Fir'aun, akhirnya digoreng depan saya. Mulai nggak kuat, hancur hatinya, mau ngomong Fir'aun Tuhanku tapi hatinya Allah. Tapi subhanallah, si bayi ini oleh Allah dengan kebesarannya disuruh ngomong kepada ibunya, ya ummah qa'i wa la tataqa'asi fa innaki 'alal haq. Ibu yang tabah, yang kuat, kau dalam kebenaran. Kaget, langsung menghadap ke Fir'aun. Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, wahai Fir'aun. Anak bayi digoreng. Terakhir Masyitoh mau digoreng. Gimana Masyitoh? Giliranmu terakhir, nggak apa-apa. Giliran saya goreng saja.
Akhirnya, kamu nggak minta apa-apa, saya cuma minta satu, kubur saya di satu tempat. Saya kabulkan permintaanmu, digoreng masyitoh. Alhamdulillah, kuburannya wangi, dicium Rasulullah. Kenapa? Tabah memegang teguh agama Allah Subhanahu. Nah sekarang ibu-ibu nggak usah suami digoreng, nggak usah anak digoreng, Indomie digoreng murtad. Apa ini? Khususnya wanita-wanita kita. Jangan sekedar senang dengan laki-laki yang lain, kemudian beda agama, pindah dan murtad dari agamanya. La haula wala quwata illa billah. Ntar nikah sama ini, beda agama ini. Ntar cerai balik lagi. Agama dibuat mainan, keyakinan sama Allah dipermainkan. Maka belajarlah ketauhidan, belajarlah memegang teguh agama Allah sebagaimana masyitoh diajarkan, mengajarkan kepada kita dan umatnya beliau baginda Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa tetap Islam dan iman sampai yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu pelajaran dari masyitoh buat kita umat Nabi Muhammad. Kemudian Nabi melalui lagi perjalanannya, melihat ada orang renang, bukan di kolam renang, di darah, dilemparin batu. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ini siapa umatmu? Kenapa? Suka makan riba. Umat yang suka makan riba, Pak. Yang disiksa itu orang yang suka nyekolahin BPKB, sertifikat. Hati-hati, butuh uang, jaminan BPKB, proses cepat masuk neraka. Apa ini hadirin? Riba itu haram, pinjemin duit 1 juta balikin 1.200.000, itu riba, itu diharamkan oleh Allah. Jangan main-main. Saya mau apa sih? Orang sekarang ini banyakkan riba, kepingin agar keuangannya atau pekerjaannya lebih besar. Berkah nomor 1. Nominal itu belum tentu membahagiakan. Pak, saya punya teman pejabat banyak, saya punya teman orang kaya juga banyak, tapi belum tentu hidup mereka bahagia. Pejabat kalau sudah kelihatan KPK kayak malaikat Israel yang nggak jujur. Hadirin, saya nggak sedikit punya teman kaya raya tidur nggak enak karena nggak diberkahi sama Allah. Pak, saya punya teman bos di Surabaya, gajinya per bulan 45 juta. Enak kan? 45 juta. Tapi kalau malam nggak bisa tidur. Sampai dia naik mobil keliling di Surabaya 1:30 baru pulang, baru bisa tidur. Mau tidur setengah mati, gajinya 40 juta. Nah bapak-bapak alhamdulillah, utangnya banyak, tidurnya juga enak. Alhamdulillah. Makanya kalau ada pengajian gini, ada yang tidur jangan dibanguni, insya Allah barokah itu. Ya. Orang mobilnya Alphard tapi nggak bisa tidur, bisulan 2 tahun nggak sembuh-sembuh. Ada yang cuma naik becak tidur, naik motor tidur, alhamdulillah. Makanya jangan pian itu berpikir kalau harta banyak seneng, belum tentu. Yang penting diberkahi Allah Subhanahu. Ulun pernah diundang orang kaya raya di Semarang. Masya Allah hadirin, saya lihat kekayaan orang itu istimewa. Saya waktu diundang, saya dikasih rumah guest house punya dia pribadi. Di depannya ada mobil baru tahun tersebut disiapkan buat tamu kalau mau jalan-jalan. Mobilnya BMW baru. Dalam hati ulun, ya Allah, semoga pulang dihadiahin mobil ini ya Allah. Kan orang berharap nggak apa-apa.
BMW baru, katanya supirnya, saya siap di sini, mobil tamu. Habib mau kemana diantar mobil ini? Rumahnya istimewa. Ini saya diundang 15 tahun yang lalu. Saya masuk ke rumah, itu rumah itu nggak kelihatan, ubinnya nggak kelihatan, karpet semua. Kecuali kamar mandi aja yang enggak. Kamar mandinya ada AC-nya. WC itu saya duduk di depannya ada TV-nya. Sampai saya mikir gak usah tidur di kamar mandi betah saya. Kaya raya ini orang, gak paham kerjanya saya apa, kaya dia. Sudah saya istirahat, saya gak mau kemana-mana. Habib mau kemana? Enggak, saya nunggu acara maulid nanti malam. Saya mau istirahat, kapan lagi tidur di istana seperti itu megahnya. Tidur, bangun, mandi, sholat, berangkat. Ketika saya ceramah, subhanallah, rumahnya haji ini kayak yang namanya istana. Saya tanya, hajinya mana? Di kamar Habib, dia lihat televisi. Kemudian saya tanya lagi, terus gimana ketemunya? Nanti Habib habis ceramah ditunggu di kamar. Begitu saya selesai ceramah, saya masuk ke kamar, haji itu duduk di ranjang. Kamarnya Masya Allah buat badminton bisa. Saya duduk, saya ketemu Haji, Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam, Masya Allah. Haji kenapa kok enggak ikut masuk dengan kita? Jawabannya, maaf Habib, saya lagi sakit. Sakit apa? Kelihatannya enggak sakit. Saya sudah berobat kemana-mana, Amerika, Eropa, Singapura lengkap. Alternatif kemanapun juga lengkap. Tapi saya enggak sembuh-sembuh. Maaf Pak Haji, sakit apa? Lidah saya mati. Ini lidah kayak orang kena corona itu. Nggak bisa ngerasain mana pahit, mana manis, mana madu, mana jamu. Saya berobat Beb, saya semua harta yang saya miliki ini nggak ada nikmatnya ketika saya nggak bisa ngerasain apa-apa. Habib, demi Allah, harta saya triliun, kalau diambil semua sama Allah, dibalikin lidah saya rela. Akhirnya begitu saya keluar dari rumah Pak Haji, saya pegang lidah saya. 1 triliun ya Allah. Itu lidahnya aja, belum giginya, belum bibirnya, belum mata. Kita ini kadang-kadang gak syukur. Mahal gak taunya lidah ini. Tadi saya kepingin BMW cuma 1 miliar. Gak taunya saya lebih kaya. Saya punya 1 triliun lidah saya. Dia gak punya. Akhirnya saya belajar syukur. Saya ingat waktu itu saya baru pertama buat pondok pesantren. Saya mau coba-coba, ya Allah. Saya mau coba minum, ngasih air aqua ini. Ngasih air. Saya mau doain, saya kasihkan Haji. Mungkin kalau beliau itu terus sembuh, saya jamin pasti dana 1 miliar turun. Buat pondok pesantren saya. Akhirnya saya ngomong sama anaknya, besok kalau antar saya ke bandara, saya titip air, kasihkan bapak, biar diminum bapak. Insya Allah disembuhkan sama Allah. Siap Habib. Malam saya nggak tidur hadirin. Wirid saya baca, wirid sakran Hizbul Bahar, semua ayat-ayat syifa saya baca semua. Ini yang namanya air mulai warnanya ini putih sampai keruh. Terus saya doa, ya Allah, 1 miliar ya Allah. Ini turun duit lumayan ini. Kemudian setelah saya baca, pulang bandara saya berikan anaknya, minumkan insya Allah sembuh. Siap Habib. Udah saya pulang ke Surabaya waktu itu, pesawatnya jam Semarang, Surabaya, naik mobil pulang ke Malang. Dapat seminggu, anaknya Pak Haji telepon saya. Begitu saya lihat anaknya Pak Haji nelpon, saya langsung panggil istri saya. Ambilkan buku rekening. Pasti tanya nomor rekening, saya nggak hafal. Cepet ambilin, saya nggak mau ngangkat, nggak hafal. Dibukain Haji, cepet ntar buka, cepet. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habib sehat, alhamdulillah. Pian sehat, pian alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Ini saya mau ngasih kabar. Tadi malam bapak meninggal dunia Habib.
Hilang 1 miliar hadirin. Ya Allah. Mungkin itu overdosis. Meninggal tadi malam Habib. Ya Allah, doakan semoga husnul khotimah. Sama lemes saya doanya, ya Allah. Kemudian istri saya tanya, ini rekening gimana? Buang udah. Mungkin gak ikhlas saya. Menyembuhkan bukan karena Allah, karena 1 miliar. Makanya pian kalau ada yang mau bunuh diri, minum air setelah saya nanti. Kaya tapi nggak berkah. Buat apa hadirin? Di Malang ada satu bos punya 12 pom bensin. Ulang tahun ngadain dengan pegawainya makan sate, makan semuanya. Bos ini cuman makan bubur sama telur rebus. Ditanya kenapa? Kolesterol, asam urat, lengkap. Nggak bisa makan apa-apa. Bayangin, kaya nggak bisa makan. Miskin, Masya Allah, kambing kemakan, sate kadang-kadang sampai tusuknya kemakan, ya sehat. Alhamdulillah, tidur enak, makan enak, walaupun uang nggak banyak. Tapi hadirin, makanya yang namanya kaya itu kalau diberkahi Allah enak, kalau nggak diberkahi nggak enak hadirin. Makanya kalau minta rezeki sama Allah yang banyak, barokah, jangan banyak aja. Banyak masalah, ruwet hadirin. Bener. Ya Allah, sudahlah saya jadi ulama, itu sudah sering. Mau orang kaya, mau pejabat, kalau curhat ke saya tahu. Enggak semua jabatan, enggak semua harta itu membuat orang bahagia. Kalau berkah, itu bahagia. Kita juga kalau uang pas-pasan tapi diberkahi Allah, itu nikmat hidup. Makanya orang hidup itu paling gak enak punya 2, ham wal huzun. Sumpek, sedih, mikirin yang lalu dan mikirin yang akan datang. Gimana, ini orang hidupnya gak enak. Makanya wali Allah gak pernah sedih, gak pernah sumpek. Yang dulu dia terima, yang akan datang dia pasrahkan kepada Allah, hidup mereka nikmat. Makanya saya cuma mau tekankan, jangan terlalu ambisi dengan dunia. Hadirin, ini orang-orang bisa bahasa Jawa enggak ya? Bisa? Nah, saya kasih cerita tapi ada bahasa Jawanya dikit. Ada orang di Pasuruan. Orang ini hidupnya enak hadirin. Senyum aja. Orang-orang bilang ini orang gak pernah stres. Hidupnya nikmat, ketawa aja sama orang. Akhirnya saya tanya, Ji, pian bisa seperti ini apa bacaannya? Ada Habib, saya dikasih kiai saya. Tapi saya gak pernah ceritain ke orang. Ulun mau silaturahim ke rumah pian. Jangan Habib, sudah bagi-bagi ilmu. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya, saya tanya resep pian supaya bisa seperti ini apa. Uang ya pas-pasan, jabatan ya enggak, tapi pian hidup nikmat, mau apa aja dapat. Enggak pernah stres, penyakit enggak punya. Kata beliau gini, Habib, saya dikasih amalan sama guru saya, kiai saya. Apa itu? Bangun tidur, sebelum tidur saya suruh menahan nafas yang panjang. Kemudian saya suruh bilang gini, mbuh wis sakarepe Gusti Allah. Mbuh wis sakarepe Gusti, artinya apa ya? Enggak tahu deh, terserah Allah. Mau tidur, mbuh wis sakarepe Gusti Allah, pasrah. Bangun tidur setelah baca doa, yang akan dia hadapi hari ini apa? Mbuh wis sakarepe Gusti Allah. Pasrah. Ini kalau bahasa Arabnya apa? Hasbunallah wa ni'mal. Kita pinter ngomong cuman nggak ngerti. Ini orang pasrah, ya Allah, terserah Allah. Hidupnya enak karena apa? Dia jadikan semua urusannya Allah yang langsung menghandlenya. Hadirin,
Orang ini kan kalau orang tergantung dekengannya, siapa sih dekengannya? Pian kalau ada gubernur Kalimantan Timur ngomong, udah kamu tenang, semua urusanmu saya atur. Udah tenang hidup kita. Kapolda ngomong, pian santai aja, nyetir mobil santai aja. Kalau ada apa-apa ngomong saya, tenang til. Kita kalau dapat jaminan dari Kapolda, dari gubernur, itu merasa tenang. Padahal Kapolda, padahal gubernur manusia. Bisa jaminannya benar, bisa tidak, bisa hidup, bisa tidak. Nah hadirin, kita ini kadang lupa dijamin Allah, tapi kita nggak tenang. Nggak pernah mati Allah. Makanya orang yang merasa dijamin sama Allah hidupnya tenang. Nggak mungkin Allah nggak ngasih rezeki. Nggak mungkin Allah nggak akan menjadikan penyelesaian dalam masalahku. Selalu pasrah sama Allah, hidupnya tenang. Merasa yang dekengin dia bukan Kapolda, bukan Kapolri, bukan Presiden, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hidupnya enak. Makanya pian saya kasih motivasi, minta sama Allah rezeki yang barokah. Barokah itu manfaat, membuat kita jauh penyakit, jauh masalah. Itu lebih afdol daripada harta melimpah, penyakit melimpah, masalah melimpah. Allahumma sholli ala Muhammad. Selesailah Nabi Muhammad SAW melihat pelajaran tersebut. Nabi SAW melihat lagi pelajaran demi pelajaran begitu banyak. Sampailah ke Masjidil Aqsa, sholat Nabi Muhammad dengan para Nabi dan Rasul. Mulailah Mi'raj, naik lantai 1, langit ke-1, langit ke-2, sampai langit ke-7. Sampai Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad jumpa dengan Allah. Setelah perjumpaan dengan Allah, pulang ketemu Nabi Musa. Hei Muhammad, ketemu Allah barusan? Iya. Dapat perintah apa? Sholat berapa? 50 waktu. Hah? Nggak kuat umatmu. Salhu takhfif, minta keringanan. 50 loh hadirin. Ini waktu 24 jam. Sholat 50, berarti setengah jam sekali azan hadirin. Ibu-ibu masak sholat, balik lagi masak sholat, azan terus sejam. Masya Allah, gimana sholat ini? Kemudian kata Nabi Muhammad, iya nggak kuat umatmu. Nabi Musa bilang seperti itu. Balik Nabi, ya Rob minta keringanan. 45 turun. Sudah berapa? 45. Nggak kuat, minta lagi. 40, 35, 30, 25, 22, 15, 10, 5. Ketemu Nabi Musa lagi, berapa? 5. Minta lagi keringanan. Kata Nabi Muhammad, jangan Musa, saya sudah malu sama Allah dari 50 ke 5. Sampai sekarang saya menyesal, kenapa Nabi kok malu waktu itu hadirin. Kalau enggak kan lumayan, mungkin 3, mungkin 2 hadirin. Minimal enggak ada subuh aja udah alhamdulillah. Paling repot subuh, jangan lagi pian. Habib Kiai juga keberatan subuh ini. Ini tes-tes keimanan memang. Akhirnya ya udah 5 waktu sholat yang mestinya 50. Kata ulama aslinya itu memang dari awal itu 5. Cuman dibuat 50 oleh Allah untuk spesial umat Nabi Muhammad. Sholat 5 waktu, pahalanya 50 waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah turun bawa sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, Nabi balik ke Mekah. Nabi menceritakan kepada para sahabatnya bahwa semalam aku Isra kemudian Mi'raj, aku mendapatkan perintah sholat, dan sholat yang pertama kali dilakukan Nabi adalah sholat subuh karena peristiwa itu malam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sedikit sekelumit dari peringatan cerita Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Perjalanan pelajaran, perjalanan pembuktian kecintaan Allah kepada nabinya Muhammad SAW. Perjalanan bagaimana sabarnya beliau Rasulullah. Perjalanan bagaimana rukunnya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah hadirin
yang mesti untuk kita sama-sama ketahui dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terminalnya masjid ke masjid, makanya masjid itu harus makmur, masjid itu harus dimakmurkan. Saya suka, tadi saya ngomong Pak Wali Kota, Masya Allah, ini masjid begitu megah. Semoga sholat subuhnya softnya separuh. Amin. Kok aminnya pelan hadirin? Ulun pernah diundang ke Madura. Ada orang Madura nggak di sini? Orang Madura lagi? Saya diundang di Sumeneb, tahu? Malam saya ceramah, pulang saya Bangkalan subuh. Sampai di Bangkalan subuh saya lagi wudhu, tomat. Allahu Akbar, cepat saya wudhu. Selesai saya wudhu, saya masuk masjid, subhanallah, gak ada orang kecuali yang komat tadi itu. Begitu saya mau sholat, saya sakit hati. Kenapa gak sabar nunggu saya wudhu? Kok sampai hatinya saya dicepet-cepet komat suruh ke masjid, padahal gak ada orang. Dia yang butuh jamaah, bukan saya. Akhirnya saya sholat di belakangnya. Saya waktu sholat di belakangnya, saya ini sudah sakit hati karena gak sabarnya imam ini. Gak taunya imam mau sholat ngomong gini, "Stau, luruskan softnya." Saya sendiri di soft, mau meluruskan sama siapa hadirin? Ya udah, saya sabar. Gak taunya imam ngomong lagi, "Rapatkan." Rapat saya yang kena berat tembok saya. Akhirnya saya maju, saya merapat imamnya satu mihrab berdua. Sholat. Ketika sholat udah gak khusyuk saya. Begitu selesai sholat subuh, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Biasanya Allahumma antas salam, kali ini Allahumma lantas jalan. Imamnya saya bilang, Pak, muadzinnya masjid ini siapa? Saya. Komatnya saya, imamnya saya. 3 in 1. Sampean semua, inggi, Masya Allah. Pak, ayo ikut saya. Kemana? Ke ketua takmirnya masjid. Kasih tahu masjid ini subuh gak ada yang sholat. Kata imamnya, ketua takmirnya ya saya. Aduh. Anda ambil semua jatah surga ini. Ini kadang-kadang kita umat Islam ini hadirin, jauh dari masjid. Hadirin, saya pernah diundang satu muktamar. Waktu itu yang ngundang presidennya Uni Emirat Arab, Muhammad bin Zayed. Ada pertemuan konferensi ulama. Saya diundang di Abu Dhabi. Subuh, saya sholat subuh. Subhanallah, masjidnya itu bagus. Yang sholat subuh itu mobilnya Mercy, BMW, mobilnya itu Rolls Royce. Itu sholat subuh di masjid. Dalam hati saya, subhanallah, orang-orang ini Masya Allah, mobilnya Mercy, mobilnya Rolls Royce, masih sholat subuh di masjid. Kalau di Balikpapan, zebra aja udah gak ke masjid, apalagi Innova. Ya. Orang-orang ini yang ke masjid itu, ya Allah, Supra, Mio itu yang ke masjid. Mobil-mobil udah gak ke masjid. Ini mobilnya bagus-bagus, tapi Masya Allah sholatnya di masjid. Maka itu saya bahagia lihat bangunan masjid seperti ini. Semoga makmur. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga peristiwa Isra Mi'raj menambah keimanan kita kepada Allah, memperkokoh keimanan kita kepada Allah. Amin ya Rabbal. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj, khususnya dari kota Balikpapan, yang oleh beliau Bapak Rahmat Mas'ud selaku wali kota mengajak untuk kita semua memperingati malam mulia peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Semoga
sebab perkumpulan kita menjadikan Balikpapan kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat untuk kita semua fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga para ulama, para habaib, para kiai, para tuan guru semua diberi kesehatan, keberkahan, istiqomah untuk senantiasa berjuang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap para pejabat pemerintahan, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bapak Kapolres, tentara maupun yang lain yang hadir, semoga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketangguhan, kekuatan, keistiqomahan mewujudkan kota Balikpapan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, negeri yang sejahtera dan negeri yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna wa iyyakum Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wahfadna wa iyyakum minal atham. Ya Allah, berkahilah kami di sisa bulan Sya'ban, beri sehat panjang umur masuk bulan Ramadan. Ya Allah, beri kekuatan kami sholat, beri kekuatan kami zakat, beri kekuatan kami untuk puasa. Jagalah kami semua dari perbuatan maksiat dan dosa. Ya Allah, jadikan Ramadan yang akan datang paling berkah Ramadan untuk kita semua ya Rabb. Allahumma ja'al Ramadan min abraki syuhur alaina wa alal ummah. Ya Allah, angkat segala musibah, segala bala dan ujian di semua negeri, khususnya negeri kami tercinta Indonesia ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan negeri kami ini negeri yang senantiasa rukun. Rukun sesama muslim, rukun sesama warga negara ya Allah. Allahumma ya Allah, apabila ada tangan-tangan yang ingin merusak negeri kami ini ya Allah, kami bersandar dengan kekuatan-Mu ya Allah. Lemahkan kekuatan mereka, hancurkan keinginan mereka ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami begitu cinta dengan negeri kami ini ya Rabb. Jadikan negeri kami ini negeri yang senantiasa Kau berkahi ya Allah. Jadikanlah rakyatnya menjadi rakyat yang senantiasa syukur kepadamu ya Allah. Para pejabatnya, pejabat yang amanah ya Allah. Allahumma ya Allah, kami senantiasa bersandar dengan kekuatan-Mu ya Rabb, untuk selalu mengharap dan meminta negeri kami ini menjadi negeri yang barokah ya Allah. Negeri yang begitu banyak para aulia wa shalihin. Ya Allah, kadang-kadang kami risih, kadang-kadang kami ya Allah melihat bagaimana umat Nabi Muhammad, bagaimana warga negara kami dibenturkan ya Rabb, diprovokasi ya Allah untuk saling membenci ya Allah. Angkat semua kebencian, angkat semua musibah, angkat semua bala dari negeri kami ini ya Rabb. Kami begitu cinta dengan negeri ini ya Rabb. Allahumma ya Allah, jadikanlah warga negara Indonesia mereka orang-orang yang Kau ridhoi dunia dan akhirat ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu hadirin jamaah Masjid Badatul Iman Balikpapan Islamic Center, bersama-sama tadi kita baru saja menyaksikan tausiah agama oleh Al-Mukarram Al-Habib Jamal Toha Mbagil yang insya Allah semoga banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang menambah keimanan kita dan kecintaan kita terhadap baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu dan undangan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, warga masyarakat Kota Balikpapan yang telah hadir
di kesempatan pada malam hari ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran tentunya unsur Forum Komunikasi atau Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Balikpapan Bapak Haji Rahmat Masud SCME beserta dengan Ibu Haja Nurlena Rahmat Masud beserta dengan seluruh jajaran pemerintah Kota Balikpapan. Demikian tadi Bapak dan Ibu kita ikuti jalannya rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.